Why are you so fearful? How is it that you have no fear? Menggali narasi. Kita cari siapa ya? Nah, siapa saja yang disebutkan di sini? Siapa saja? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Ada Yesus ya. Ada lagi yang lain? Gak ada ya? Oke, kalau begitu buatlah di halaman 12 dua kolom Yesus dan murid-murid. Tadi kan cara penggalian kita permudah dengan membuat blok. Nah, kita buat blok seperti ini, ya. Apa yang dibaca, ya. Kita mulai dengan yang dibaca. Nanti setelah itu apa pesan Allah, dan setelah itu apa respon itu. Mulai dengan apa yang dibaca, ya. Masing-masing bikinlah blok. Jadi kalau tadi di halaman 12 dibagi dua. Nah, yang garis-garis ini nggak usah dulu, ini nanti sesuai dengan perkembangan. Yang penting bagi dua aja. Dua. Di bukunya di halaman 12. Kita dibagi dua, kasih judul Yesus murid-murid. Apakah ada yang belum? Sudah semua? Ya. Sudah. Mari kita gali bersama. Ya. Kita gali berurut ayat demi ayat supaya kita melihat urutan cerita. Ya, urutan cerita. Mulai dari ayat 23. Ada siapa? Yesus. Yesus. Nah, aturan penggalian kan cari siapa Yesus lalu bukan lalu apa yang dikatakan dan dilakukannya. Ya. Nah, Yesus apa yang dikatakan oleh Yesus? Naik ke dalam perahu. Kita tulis dulu. Yesus naik perahu. Kan Bapak Yesus ya. Baru ada murid-murid. Nah, apa yang dikatakan atau dilakukan murid? Mengikutinya. Mengikutinya. Kita kasih dulu halaman ayat 23. Ya. Supaya kita tahu ayat semuanya ada di situ. Jangan sampai ada ayat yang tidak dimasukkan. Ayat 23 ini satu bagian, boleh digaris, boleh juga tidak. Kita sukaan tiap orang.
Lalu ayat 24. Ada siapa? Angin ribut. Yang itu bukan siapa. Berbahaya. Yesus. Apa yang dikatakan atau dilakukan Yesus? Tidur, ya. Yesus tidur, padahal lagi ribut, kata apa itu tadi. Dan perahunya ditimbus gelombang. Ya, kan? Bisa nggak kita bikin dan seperti begitu? Karena bahasa 24 masa berbagai di situ tidak bisa garis bawahi. Masuk ke ayat 25. Ada siapa? Murid-murid Murid-murid. Apa yang dikatakan atau dilakukan murid-murid? membangunkan. Lalu Yesus. berkata kan? Berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Membangunkan dia, berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi yang kita kata itu apa yang dikatakan dan dilakukan. Ya. Murid-murid kerjaan sehari-hari apa? Nelayan. Nelayan itu terbiasa nggak dengan danau? Iya. Ya, terbiasa nggak dengan gelombang? Angin besar? Nah, kok ngomongnya begini? Apa maksudnya? Takut. Panik? Tidak percaya. Bagus. Ada lagi? Kok nelayan ngomongnya begini? Takut mati. Berarti ombak dan apa? Angin dan ombaknya besar sekali. Ya, ini tidak biasa mereka. Nah, bukan tidak biasa. Mereka tahu ini enggak membahayakan dan bisa membuat tenggelam. Ya. Nelayan yang ngomong, orang terbiasa dengan di danau, ya, di laut ngomong akan binasa, berarti itu gelombang dan angin yang begitu membahayakan, ya. Maka mereka katakan kita binasa. Teruskan ayat 26. Ada siapa? Yesus. Apa yang dikatakan atau dilakukan Yesus? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Terus apa yang dilakukan? Menghatik angin. Ya, bangun menghadik angin. Apa yang terjadi? Tenang. Teduh. Teduh, ya, seketika. Jadi Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu dia lakukan, bangun dan menghadik angin danau itu sehingga menjadi teduh sekali. Tadi kan kita sudah tahu murid-murid lihat, wah ini gelombang angin yang bisa mematikan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apa Yesus katakan? Kok Yesus malah ngomong, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Baru dipikir ya, ini gimana Yesus? Kita ini nelayan loh. Yesus belum pernah jadi nelayan. Ya enggak? Kita tahu ini mah pasti binasa. Ya, Yesus malah ngomong, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Apa yang tidak kita katakan? Satu poin harus kita atau kenapa ya? Nelayan kan mengatakan apa yang benar. Gitu.
lalu dia melakukan menghabis angin. Nah, di situ jadi kita juga berpikir, bisakah dengan menghabis saja angin dan danau itu teduh sekali? Ada yang pernah coba? Ya, ada satu pendeta pernah terjadi, saya nggak usah sebutkan gereja mana, dia ke Pangandaran, ya enggak? Dia berdiri di atas suatu karang, nelayan ngomong, jangan Pak, ombaknya lebih besar, ya. Dia tetap tidak mendengarkan gitu. Dia waktu itu lagi mau apa ya? Saya belum coba ingat. Pokoknya ada satu acara, satu apa yang di Turki yang mau dia lakukan. Dia tetap gak mau dengar gitu. Benar, ya. Tiba-tiba ombak begitu besar, yang nggak menghantam dia dan dia terbawa ke dalam laut Pangandaran. Wah, enggak rombongan gereja kaget gitu. Ya. Saya nggak tahu apakah dia berpikir seperti Yesus yang mengenal. Kan? Tapi yang jelas nelayan sudah ingatkan, ya, gitu. Ya. Lalu istrinya sedih, ya. Kan nggak tahu mayat ini dibawa kemana sama ombak, kan? Tapi mereka masih bisa berdoa. Tuhan tolong suaminya, Tuhan tolong pendeta ini. Dan ajaib, ya. Tiba-tiba mayat muncul. Kita perhatikan juga ya. Nah itu doa yang berkuasa juga ya. Di satu sisi ketawalan manusia juga sudah tahu itu ombak, ya kan? Ini kan Yesus, bukan pendeta. Harus bedakan dong, ya kan? Heran, ya? Kamu boleh heran kalau Yesus bisa menenangkan yang disebabkan ini kan, berarti dia heran Yesus bisa melakukan ini gitu, ya. Lalu mereka malah ngomong lagi, orang apa aja kan Yesus dan petang hari ini berarti gelombang besar bisa terjadi, ya. Lalu kita lihat perikop sebelumnya, ya. Perikop sebelumnya apa? Perikop sebelumnya hal mengikut. Berikut sesudahnya, dua orang yang kerasukan disembuhkan. Ini berarti bicara tentang Yesus yang menyembuhkan, kan? Berarti Yesus berkuasa, kan? Jadi di sini tentang kuasa Yesus, ya. Nah, ada hubungan nggak perikop ini yang kita bahas dengan perikop sebelumnya mengikut Yesus? Ada hubungan nggak? Perikop ini ada nggak hubungan dengan mengikut Yesus? Ada dong. Ada. Dari mana kita lihat hubungannya? Itu tadi pergi sama-sama. Pergi sama-sama dan ada dua kata yang dipakai. Pertama-tama murid-murid. Waktu ngikut murid-murid, waktu nggak percaya sama aja orang banyak. Ya, jadi ada hubungan. Kita bisa buat lingkaran gini. Ada hubungan mengikut Yesus dengan perikop ini. Perikop sesudahnya tentang kuasa Yesus, kan? Ada hubungan nggak? Ada. Ada. Kita bisa buat lingkaran yang berhubungan. Oh, berarti perikop ini ya berhubungan, berbicara tentang mengikut Yesus dan bicara tentang kuasa Yesus. Jadi yang kita sudah dapat gambaran tadi sama-sama, sekarang kita pastikan, wah, berarti tafsirnya berkisar tentang mengikut Yesus atau jadi murid, ya, berkisar tentang kuasa Yesus. Nah, itu yang akan kita dapatkan. Maka tadi cerita nanti kita lihat kembali, ya, mengikut Yesus seperti apa sih, ya kan? Kuasa Yesus apa yang terjadi sih? Nah, ayo bagikan apa yang kita paham. Ya, kita harus percaya kepada Yesus sekalipun keadaan itu begitu berat, ya. Atau sekalipun keadaan itu mengancam nyawa kita, ya. Yesus ya gak, berkuasa lebih Markus, ya. Yesus sangat Tuhan, dia mengetahui keadaan pengikutnya sebagaimana dia mengenal akan kealahan dan
dalam mengikut Yesus di tengah laut itu, dia akan membuat sesuatu pengalaman pribadi yang mereka melihat dan merasakan langsung, sehingga iman mereka benar-benar percaya kepada Yesus. Mungkin agak dibuka maskernya agak sama-sama saya dengarnya. Ya, oke. Jadi di sana saya melihat Yesus Tuhan yang mengetahui kadar iman dan kepercayaan dari pengikutnya. Maka di sana Yesus menyatakan supaya murid-muridnya mengalami suatu kenyataan pribadi secara langsung, melihat ketuhanan keilahiannya dalam kejadian itu, untuk membangkitkan iman mereka agar mereka sungguh percaya kepada Tuhan. Maka dia menyatakan kekuasaan di tengah laut itu untuk supaya murid-muridnya merasakan pengalaman pribadi, sehingga muridnya lebih percaya bahwa dia itu Tuhan. Ya. Subjektif artinya apa? Sesuatu yang tidak dikatakan atau dilakukan, tapi kita memberi penilaian. Mungkin disederhanakan Pak Markus seperti begini, ya kan? Murid-murid, ya kan? Murid-murid seharusnya percaya Yesus berkuasa mengatasi keadaan sekalipun mengatasi keadaan yang mengancam nyawa. Mungkin di sisi lain ada maksud Yesus untuk melatih mereka untuk bertambah imannya, bisa saja, tapi itu subjektif, bisa iya, bisa tidak. Enggak. Tapi seluruh proses yang Yesus lakukan dan ajarkan bagian dari menjadikan mereka murid, termasuk kondisi ini. Tapi dalam kondisi ini yang kita bisa lihat, ya enggak, Yesus ini menekankan murid seharusnya percaya bahwa Yesus itu berkuasa mengatasi keadaan sekalipun mengancam nyawa.